Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, asatidzah, para tokoh, para bunuh kandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita motivasi dulu untuk para ulama. Kami kutip dari Danul Misri dalam kitab Syu'abul Iman. Kata beliau, "An-nas kulluhum mautan lil ulama." Jadi manusia hari ini semuanya mati kecuali para ulama. Wal ulama kulluhum niyamun illal amilun. Sementara ulama semuanya hari ini tengah tertidur nyenyak kecuali ulama yang berjuang. Wal amiluna kullum yaqtarun ilal mukhlisin. Sementara ulama yang berjuang bisa tepat daya kecuali ulama yang berjuang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin adhim. Sementara ulama yang berjuang yang ikhlas insyaallah akan mendapatkan ganjaran yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada saat yang sama hari ini juga akan mendapatkan tantangan dan bahaya besar di dalam aktivitasnya. Para alim ulama, asatidzah yang dirahmati oleh Allah, karena al-fakir nggak bisa berpantun, maka kita kutip saja syair yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi. Ini mohon maaf mungkin agak keras. Kata beliau, "Akhi inna minar rijali bahima." Wahai saudaraku, di antara laki-laki itu ada yang sosoknya seperti hewan buas. Fi suratir rajulis sabil mubsir, yang digambarkan seperti manusia yang bisa mendengar dan melihat. Bagaimana sosok itu? Fitanun fi kulli musibatin fi mali. Begitu cerdas, sungguh-sungguh serius ketika musibah itu menimpa hartanya. Wa idza yusabu bidini lam yash'ur. Sementara jika musibah itu menimpa agamanya, dia enggak peduli, enggak merasa, dianggap tidak ada masalah apa-apa. Tapi insya Allah hari ini yang hadir di sini para alim ulama, para tokoh, para penuntut adalah orang-orang yang tidak terkategori sebagai apa yang disampaikan oleh Syekh ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jawabannya apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin. Jadi kata beliau, ad-din wa sultanu ta'amani. Agama dan kekuasaan itu adalah saudara kembar. Ad-din sultanu harisun. Agama itu adalah pokok, angkal, pondasi. Kekuasaan itu adalah penjaga. Maka wa mala aslalau famahdumun. Apa yang tidak ada pangkalnya maka pasti hancur. Wa mala harisalau fadai. Apa yang tidak ada pelindungnya pasti akan hilang. Hari ini agama tidak lagi kemudian dibahas, dicampakkan. Agama paling hanya disinggung di awal ketika salam. Itu pun juga dicampur-campur salamnya. Lalu nanti ditutup dengan doa. Tengah-tengahnya mereka mengeluarkan kebijakan, keputusan yang notabene-nya pasti menyengsarakan rakyat dan pasti bertentangan dengan syariat Islam. Sebelah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ismail, undang-undang kesehatan, undang-undang cipta kerja, undang-undang minerba. Parahnya tidak hanya kemudian menyengsarakan masyarakat, tapi juga kemudian demi kepentingan oligarki yang dibalik itu semuanya ada kepentingan asing. Kenapa? Karena kita tak punya penjaga. Ketika Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat yang barangkali semua kita sudah hafal, Al-Baqarah ayat 30. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir yang terkenal Jami' Ahkamil Quran kata beliau, hadhi ayat aslun fi nasbi imamin wa khalifatin. Ayat ini adalah pokok dalil tentang kewajiban mengangkat seorang imam yang akan didengar. Yang kedua wa yuta'u, yang akan ditaati. Yang ketiga litajatan, yang akan menyatukan sikap umat. Lalu yang berikutnya wa tunaffadu bihi ahkamul khalifah. Sifatnya untuk menerap hukum Islam. Bahkan beliau kunci dengan kalimat yang luar biasa di sini sebagai evaluasi kita. Wala khilaf fi wujudi dzalika bainal ummati wala bainal a'immah illa ma anil asam. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan tentang wajibnya untuk menerapkan syariah tadi di kalangan umat maupun di kalangan para a'immah, kalangan para ulama. Kecuali kata beliau apa yang diriwayatkan dari Al-Asam.
Al-Asam itu artinya tuli, yaitu seorang tokoh dari Mu'tazilah mengatakan menegakkan khilafah itu cuma sunnah. Jadi Bapak Ibu masyarakat muslimin, kalau menegakkan khilafah itu dipandang sunnah saja, para ulama itu sepakat mengatakan orang itu tuli. Mari kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Sawa'iqul Muhriqah Madhab Syafi'i. Apa kata beliau? Ya'lam aidan anna sahabat ridwanullah ta'ala alim ajma'in ajma'u. Ketahuilah juga bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW semuanya ajma'u bersepakat, berijma'. Apa ijma'nya? Ala anna nasbal imami ba'da inqiradi zamanin nubuwati wajibun bal ja'aluhu ahammal wajibat. Karena realitas masalah yang mendera kaum muslimin hari ini tidak mungkin diselesaikan secara individu. Masalah kita kaum muslimin sangat rumit, kompleks, dan hanya dengan kerja kolektif saja baru persoalan ini bisa diselesaikan. Kalau bangun rumah saja nggak mungkin sendirian, apalagi ini adalah mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Bapak Ibu masyarakat muslimin, yang menarik adalah apa penjelasan para ulama di sini. Ya, karena ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita sampaikan. Di dalam tafsir Imam At-Tabari, tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran, apa kata beliau? Bahwa wal takum minkum ayyuhal mu'minun. Ayat ini adalah perintah. Ya. Apa perintahnya? Hendaklah ada di tengah kalian itu ummah. Apa ummah yang masuk di sini adalah jamaah kelompok, minimal satu. Karena isimnya isim nakiro. Ya. Apa sifat dari kelompok itu? Yang pertama yad'unan nas ilal khair, menyeru manusia kepada al-khair. Al-khair bukan sembarang kebaikan. Al-khair itu dijelaskan secara jelas oleh Imam At-Tabari, al-Islam wa syara'ihi alladhi syara'ahu Allah wal ibadi. Yani Islam. Seluruhnya jelas hanya kepada Islam dan seluruh syariat yang telah Allah syariatkan di dalam. Lalu sifat yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa maksudnya ya'muruna bil ma'ruf? Ya'muruna an-nas bi ittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dinil ladzi ja'a min indillah. Menyeru manusia untuk mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dia bawa dari sisi Allah. Jelas. Mengikut Rasulullah dalam semua perkara. Syariat yang beliau bawa, jalan yang beliau tempuh, metode yang beliau pakai. Tidak boleh sedikit pun kita selisih. Lalu kemudian yang berikutnya, sifat yang ketiga dari kelompok itu, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah manusia dari mengkufuri Allah, mendustakan Nabi Muhammad dan apa saja yang dibawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang senada juga disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Bahwa kewajiban untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar itu adalah fardu kifayah. Cuma jadi masalah para alim yang dirahmati Allah, bahwa fardu kifayah itu berubah menjadi fardu ain. Kapan itu kata para ulama? Kalau kemudian kewajiban kifayah tadi itu belum sempurna ditunaikan, maka dia akan berubah menjadi fardu ain. Ini dijelaskan oleh Imam Saifuddin Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Ahkam. Karena esensi dari kewajiban fardu ain fardu kifayah itu sama. Dia baru gugur kewajibannya kalau sudah sempurna dilaksanakan. Yang berbeda hanya dari siapa yang melaksanakan. Ya. Bapak Ibu masyarakat muslimin rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya adalah jamaah atau kelompok mana yang harus kita pilih? Tentu jawaban tegasnya adalah jamaah kelompok yang sejalan dengan Quran surah Al-Imran ayat 104 yang tadi telah kita bahas. Yang pertama berlandaskan akidah Islam. Jadi kalau hari ini ada partai kelompok yang berlandaskan kepada sekularisme, berarti tidak akan mungkin mencapai ulai kaumul muflihun di dalam ujung ayat tadi. Nggak akan mungkin beruntung. Sudahlah tidak beruntung, bahkan bisa melakukan perkara yang haram. Lalu yang kedua, sifat dari kelompok tadi bertujuan untuk menegakkan Islam di tengah-tengah masyarakat dan tujuannya jelas, pendirian kembali khilafah untuk menjalankan secara Islam secara kafah. Jadi kalau ada kelompok hari ini justru malah seruannya kepada nasionalisme, seruannya kepada demokrasi, seruannya kepada sosialisme, kapitalisme, berarti sudah jelas-jelas pertentangan dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Yang ketiga, sifatnya metode perjuangannya harus sejalan dengan manhaj dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu yang tadi dijelaskan, maksud dari ya'muruna bil ma'ruf tadi, mengikut Rasulullah SAW dalam seluruh apa yang beliau bawa, baik syariat yang beliau bawa, jalan yang beliau tempuh. Dan yang terakhir, hanya beranggotakan kaum muslimin saja. Jadi nggak akan mungkin Islam itu bisa diterapkan dalam sistem selain Islam, karena nggak kompatibel. Bapak Ibu masyarakat muslimin rahimakumullah. Pertanyaan terakhir kita adalah, adakah kelompok yang sejalan dengan Quran surah Al-Imran ayat 104? Bahwa apa peran ulama dan tokoh untuk menegaskan apa yang tadi disinggung oleh Ustaz Ismail, bahwa turut serta berjuang dalam gerakan kolektif, baik menjadi anggota gerakan Islam yang benar
maupun menjadi pendukung yang bertujuan menerapkan syariat Islam. Satu. Lalu yang kedua, bersama-sama dengan komponen umat Islam lain melakukan upaya penyadaran, edukasi yang terus-menerus mengenai kewajiban menerapkan syariat Islam secara syamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.